Oke. Salam semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, baik di rumah ataupun di mana-mana tempat pun. Jadi kita mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sentiasa memelihara dan menyertai kita semua. Jadi dengan kesempatan ini saya mau membawa firman Tuhan untuk menjadi renungan bagi kita di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Dan dengan itu saudara yang saya kasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita pada kesempatan ini adalah memandang penderitaan dengan positif. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ketika kita melihat dunia pada saat ini dan banyak orang ketakutan dan banyak orang menderita oleh karena berbagai penderitaan yang mereka alami, istimewanya karena pandemi COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia. Jadi oleh sebab itu, sebagai seorang percaya, kita perlu bijak melalui keadaan-keadaan yang seperti ini. Dan oleh sebab itu, berdasarkan kepada tema ini, yaitu memandang penderitaan dengan positif, akan membuat kita tetap kuat, tetap teguh, dan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Nah, tulisan tebal di atas yaitu menderita sebagai orang Kristen. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, saya akan membaca bahagian firman Tuhan ini untuk kita, dan saudara melihat dalam Alkitab masing-masing dimanapun Anda sedang berada. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada suatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bahagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan sukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada janji Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang yang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebelum saya memulaikan firman Tuhan ini, saya ingin bertanya, siapakah yang mau menderita di dalam kehidupannya? Nah, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang ada di kalangan kita yang mau menderita di dalam hidupnya. Tetapi pada kenyataannya, ketika kita berada atau hidup di dalam dunia ini, semua manusia terdedah kepada penderitaan, yaitu sejak Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Nah, walau bagaimanapun, apa yang penting adalah bagaimana kita memandang dan menghadapi penderitaan tersebut. Nah, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memandang penderitaan itu dengan pandangan yang positif. Pandangan yang positif membuat kita tetap tabah, tetap tenang, dan tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah penderitaan. Nah, apabila kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan juga dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dua ayat firman Tuhan ini membuktikan bahwa penderitaan memang ada di dalam dunia ini. Bahkan penderitaan semakin hari semakin bertambah dan semakin bertambah berat di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih oleh Tuhan, merujuk kepada firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ia menjelaskan bahwa hidup orang Kristen itu harus menderita.
Nah, walaupun hidup sebagai seorang Kristen itu menderita, tetapi mereka tetap kuat dan tetap melalui penderitaan itu, karena mereka memandang penderitaan itu dengan pandangan yang positif dan bukan seperti orang yang hidup di luar Kristus. Nah, oleh sebab itu dalam firman Tuhan ini pada pagi hari ini, saya akan membawa kita melihat 5 cara memandang penderitaan dengan pandangan yang positif, dan akhirnya akan membuat kita tetap kuat, tetap tabah, dan tetap bersyukur melalui segala keadaan yang kita lalui di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita lihat yang pertama. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, yang pertama adalah memandang penderitaan itu bukan semuanya kehendak Tuhan. Inilah yang pertama yang akan membuat kita tetap teguh. Apabila kita memandang semua peristiwa yang terjadi, penderitaan yang ada di dalam dunia ini, semuanya bukan kehendak Tuhan, kita pasti tetap menjalankan hidup kita dengan tetap kuat dan tetap teguh. Nah, apabila kita melihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-15 tadi, ia berkata, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Nah, artinya bahwa ada penderitaan dalam hidup ini yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Dan dalam bagian ini dikatakan ada yang menderita karena menjadi pembunuh, ada yang menderita karena menjadi pencuri, dan ada yang menderita karena ia menjadi penjahat, dan ada yang menderita karena ia menjadi seorang pengacau. Dan ini menunjukkan bahwa semua penderitaan itu bukanlah kehendak Tuhan, tetapi karena kesalahan sendiri. Dalam kehidupan kita pada hari ini, selain menderita yang dikatakan dalam firman Tuhan di atas tadi, ada juga penderitaan yang kita sengaja lakukan di dalam hidup kita, yaitu seperti merokok, minum minuman keras, judi, selingkuh, cuai, dan semuanya ini adalah bukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih oleh Tuhan, marilah kita menjauhkan diri kita daripada semua perkara ini, dan supaya kita tetap kuat dan tetap bertahan menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, marilah kita melihat bahwa semua penderitaan yang ada di dalam dunia ini tidak semuanya kehendak Tuhan, tetapi oleh karena keinginan kita sendiri. Oleh sebab itulah banyak orang menderita dan banyak orang sakit oleh karena pilihan mereka sendiri. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kita akan tetap kuat jika kita melihat penderitaan itu bukan semuanya kehendak Tuhan. Nah, yang kedua kita akan melihat pada pagi hari ini, yaitu penderitaan membawa kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan alasan yang kedua, bagaimana seharusnya kita memandang penderitaan yang ada di dalam dunia ini, kita melihat bahwa penderitaan yang ada di dalam dunia ini membawa kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, dalam Mazmur 119 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur ini menegaskan bahwa penderitaan dan masalah yang dialami adalah cara Tuhan untuk membuatnya berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita sedang menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan memberi kekuatan, dan firman Tuhan itu juga akan memberi kemenangan. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus dicobai, dia tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan dia dapat melawan pencobaan daripada iblis itu dengan firman Tuhan. Nah, demikian juga kita pada waktu ini, apapun penderitaan yang melanda hidup kita, apapun penderitaan yang kita alami di dalam hidup kita, marilah kita memandang Tuhan, dan marilah kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi orang yang percaya, karena firman Tuhan itu adalah dasar kita tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih oleh Tuhan, Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan supaya kita tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan. Nah, yang ketiga yang kita akan melihat di sini, bagaimana kita memandang penderitaan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Dan penderitaan itu adalah suatu proses. Ya, apabila kita mengetahui bahwa penderitaan itu adalah satu proses, kita akan tetap berjalan, kita akan tetap teguh menjalani kehidupan kita seperti biasa. Walau bagaimanapun pencobaan yang ada, kita mengerti sebagai orang Kristen bahwa penderitaan yang terjadi di dalam hidup kita merupakan suatu proses. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dalam Kejadian pasal yang ke-39
sampai pasal 45 merupakan kisah bagaimana Tuhan memproses Yusuf sebelum ia diangkat menjadi orang kedua penting di Mesir. Allah mempunyai tujuan khusus melalui kehidupan Yusuf, yaitu untuk menyelamatkan keluarganya yang besar di dalam bencana kelaparan yang terjadi pada waktu itu. Nah, Yusuf tidak terus menjadi orang kedua penting di Mesir, tetapi ia harus melalui proses yang diizinkan Tuhan. Jadi ketika kita melalui berbagai penderitaan di dalam kehidupan kita, kita harus percaya itu adalah suatu proses daripada Tuhan. Jadi apabila kita mengenal itu adalah satu proses, kita tahu kita akan tetap kuat, kita akan tetap berjalan di dalam penderitaan itu, karena Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberi kekuatan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi oleh sebab itu, pandanglah penderitaan itu dengan positif dan percayalah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dan terindah di sebalik penderitaan yang kita alami. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, percayalah penderitaan-penderitaan yang kita alami pada hari ini dan merupakan satu proses membuat kita semakin hari semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, perkara yang keempat yang kita akan lihat pada pagi hari ini, penderitaan adalah sebagai alat untuk membersihkan dan memurnikan kita. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Ilustrasi pokok anggur ini menggambarkan tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya yang harus berbuah dan perlu dibersihkan supaya ia semakin berbuah. Nah, agar kehidupan kekristenan kita dapat menghasilkan buah, maka Allah perlu membersihkan bagian-bagian hidup kita yang masih kotor, cemar, yaitu sifat, karakter, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita menderita di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, tujuan penderitaan itu adalah untuk memurnikan kita. Tujuan penderitaan itu adalah untuk membersihkan kita daripada hal-hal yang tidak baik, daripada segala kejahatan kita. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, apa yang menjadi masalah bahwa ramai di kalangan orang Kristen tidak bersedia untuk dibersihkan dan untuk dimurnikan oleh Tuhan. Pembersihan dan pemurnian yang benar adalah bermula daripada kerendahan hati, kerelaan dan keterbukaan yang berakhir dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, penderitaan dengan tujuan Allah di dalamnya adalah untuk membersihkan kita dan untuk memurnikan kita daripada hal-hal yang tidak baik, yang tidak memuliakan Allah. Nah, yang terakhir dalam firman Tuhan ini, jadi penderitaan adalah sebagai alat untuk mengeluarkan kita dari segala kekotoran. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, Allah mau supaya kita memiliki hati dan pikiran yang bersih. Firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati dan pikiran yang benar di hadapan Tuhan, dan kita perlu keluar daripada segala kejahatan, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan supaya segala kotoran itu dibersihkan oleh Tuhan. Nah, dalam Efesus pasal yang keempat ayat 22 dan ayat 31 berkata, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, hal-hal inilah yang Tuhan mau, hal-hal inilah yang Tuhan inginkan kita keluarkan daripada hidup kita. Nah, itulah sebabnya kita mengalami berbagai pencobaan di dalam hidup kita, karena Tuhan mempunyai tujuan di sebaliknya. Ketika kita mengalami penderitaan di dalam hidup kita, dan kita akan mengerti bahwa ada tujuan Tuhan yang indah di sebalik semuanya. Oleh sebab itu, marilah kita sadar penderitaan yang kita alami merupakan satu proses. Tuhan mau mengeluarkan kita, memulihkan keadaan kita, membersihkan kita daripada segala kekotoran yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kita harus rela membuang cara hidup kita yang lama dan bersedia untuk membersihkan diri kita daripada segala jenis kejahatan. Karena hati dan pikiran kita adalah kirbat, yaitu pundi-pundi ataupun kantong. Nah, apabila hati dan pikiran kita kotor seperti dengan kebencian,
dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan cemburu dan sebagainya. Apabila kita pergi bergaul dengan orang, kita juga akan merosakkan hati dan pikiran orang lain dengan percakapan kita tentang hal-hal yang tidak benar, dengan percakapan yang kotor, dengan percakapan yang tidak ada kebenarannya. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ketika kita diminta untuk mengampuni, membuang segala kejahatan yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita bagaikan sebuah penderitaan. Dan namun ketika proses itu selesai dan berlalu, kita akan merasa lega dan kita akan merasa bebas dan damai. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih oleh Tuhan, jadi penderitaan membawa kita lepas daripada segala apa yang mengikat kita. Penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita mengangkat kita supaya kita semakin hari semakin kudus dan semakin hari semakin suci di hadapan Tuhan. Nah, orang yang suka menyimpan dendam, kebencian, amarah bertahun-tahun dan tidak mau mengampuni, berarti dia terus membiarkan hati dan pikirannya tetap kotor. Jadi apapun penderitaan yang kita alami, anggaplah semuanya itu sebagai suatu cara Allah untuk memproses dan menyadarkan kita untuk keluar daripada kotoran yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dan kita sudah sampai dalam bahagian yang terakhir, dan saya percaya kelima hal ini perlu ada di dalam kehidupan kita. Dan karena apabila kita memandang penderitaan itu dengan cara Allah, dengan cara Alkitab, kita akan terus kuat melalui penderitaan yang kita hadapi. Tetapi apabila kita memandang penderitaannya sesuai dengan pandangan dunia ini, kita tidak akan bertahan menghadapi penderitaan-penderitaan yang kita alami. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebagai penutup, jika kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita, janganlah kita mempersalahkan Tuhan. Tetapi kita perlu memeriksa diri kita terlebih dahulu. Penderitaan boleh terjadi di dalam kehidupan kita karena kesalahan dan kecuaian kita sendiri. Dan kita perlu mohon pengampunan daripada Tuhan atas segala kelemahan dan kesalahan kita. Jika Tuhan membiarkan kita, umatnya, mengalami penderitaan di dunia ini, percayalah bahwa Dia juga akan menyertai, menolong, dan akan menyediakan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi apapun penderitaan yang kita alami di dalam hidup kita pada hari ini, marilah kita memandangnya dengan pandangan yang positif. Dan marilah kita menghadapi semua penderitaan itu dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan juga kita terus tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebagai seorang Kristen, marilah kita memandang segala penderitaan yang terjadi pada hari ini dengan pandangan yang positif, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak gentar menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini pada hari ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengajak kita supaya kita memandang segala peristiwa yang menakutkan terjadi di dalam dunia ini. Pandanglah semuanya itu dengan pandangan yang positif, supaya kita tetap teguh dan tetap maju di dalam Kristus dan sampai kita jumpa dengan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan kita bersama, supaya kita terus maju di dalam iman kita, terus kuat dan terus bersemangat mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu pada saat ini. Kami tahu Engkau sentiasa menyertai kami. Meskipun pada waktu ini kami sedang berhadapan dengan berbagai penderitaan di dalam hidup kami, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, apapun masalah pergumulan kami, penderitaan yang kami alami di dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam keluarga, kami berdoa di dalam nama Kristus, supaya Engkau Tuhan menolong kami. Dan biarlah semua kami memandang penderitaan itu dengan pandangan yang positif. Apabila kami memandang semua penderitaan itu dengan positif, dan kami akan tetap kuat, kami akan tetap tabah, dan kami tetap bersyukur melaluinya. Dan berkatilah semua jemaat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan supaya kami sentiasa memandang penderitaan-penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kami, yang terjadi di sekeliling kami pada hari ini. Dan supaya semuanya itu akan membawa kami semakin hari semakin teguh di dalam iman dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkatilah kami semua pada pagi hari. Segala pujian hormat hanyalah bagi nama Kristus, Tuhan kami yang telah menyelamatkan kami semua.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Semua doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, salam. Jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua.